untuk mengetahui tadi masuk kategori yang mana. Tapi kita bisa bikin secara mathematically bahwa dengan memasukkan complex number yang memang dia solusi yang kita harapkan tadi itu kombinasi dari eksponensial either growing or decaying gitu ya, dan yang dia bukan sinusoidal, oscillation, oke, yang dia karena bisa jadi course juga ya. Nah, jadi kita kombinasikan, jadilah satu equation umum. Solusinya adalah E pangkat alpha X, di mana alpanya itu adalah suatu bilangan kompleks yang punya imaginary part di dalamnya. Nah, itu yang the stroke of the discourse ya. Jadi itu yang kita bisa lihat. Dan kalau misalnya kita masukin operatornya, ya anggap ini seperti mesin ya. Jadi differential equation itu seperti mesin, kita punya input, kemudian nanti ada solution dengan suatu persamaan diferensial gitu ya. Dan persamaan diferensial kalau kita equate ini ya, si operatornya ini, maka ya itu kalau lain bukan kita bisa ketemu linearitasnya ya. Jadi tinggal kita kita pindahkan, maka kita bisa ketemu pangkat. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang kita pertukarkan ya, antara diferensial dengan suatu fungsi yang imaginary tadi, apa kompleks number ini ya. Nah, sehingga kalau kita kemarin sudah lihat ya, pakai metode yang lain kita ketemu hal yang sama ya. Jadi sebenarnya nanti suatu equation-nya itu direduksi terhadap diskriminannya ya. Jadi ini adalah diskriminannya. Kalau misalnya kita lihat berarti PD itu nggak lain dan bukan, kita bisa develop jadi D square tambah AD plus B alpha X. Jadi tapi ini dari equation yang ini, kalau misalnya kita lihat dari Y double prime tambah A Y prime tambah B sama dengan sesuatu gitu ya. Yang let's say sama dengan 0 yang homogeneous ya. Atau kalau misalnya dia homogeneous, dia fungsi T ya, ada punya input gitu ya. Nah, untuk kasus yang itu, sehingga kita akhirnya tinggal dibagi aja gitu ya. Jadi dia tinggal pindah ke sebelah, bahwa Y yang dimaksud itu adalah sekarang karena P, kalau kalian lihat di sini kan sebenarnya kan artinya PD dan P alpha itu bisa dipertukarkan ya. Kenapa? Karena di sini adalah E pangkat alpha X, di sininya E pangkat alpha X. Sehingga bisa dibilang ini dua PD dan P adalah suatu hal yang sama ya. Kecuali ininya beda ya. Dan saktinya secara matematika kita bisa menemukan bahwa kalau saya punya equation suatu fungsi diferensial yang memodelkan suatu benda fisik, PDY itu adalah suatu input yang general, E alpha X, jadi bisa apa saja, artinya pada saat ini semua input itu kita bisa masukin, maka kita bisa ketemu general solution untuk particular solutionnya, yaitu nggak bukan adalah ya E pangkat alpha X P alpha ya. Jadi ini kalau misalnya kita ini eksponensial input theorem ya. Ini jadi responsnya ya itu adalah persamaan ini ya, namanya particular solution. Kalau masih ingat tadi general equation. Nah, ini general equation-nya itu adalah let's say masa inhomogeneous yang komplit gitu ya. Ketika inputnya bukan 0, ft-nya, maka kita punya general solution Y, di mana dia terdiri dari kombinasi antara particular solution, komponen inhomogeneous, dan komponen homogeneous untuk YC-nya ya. Sehingga kita bisa masukin logikanya. Nah, ini yang konsep teorinya ya. Jadi ketika kita sudah bisa ketemu bahwa suatu persamaan diferensial apapun itu gitu ya, yang pasti order 2 gitu ya, karena kita bahasnya sekarang course-nya second order linear equation, maka
ketika kita masukin eksponensial di mana eksponensialnya itu punya complex number, kita bisa pertukarkan fungsi complex numbernya. Itu maksudnya ya. Jadi differential partnya ini complex number partnya gitu ya. Oke, konsepnya ada yang mau tanya dulu, monggo. Pak, izin bertanya, Pak. Berarti ini lebih eh, pembahasan ke materi kemarin ya, Pak? Berarti ini. Oh, ini dimatiin ya. Ada lagi mungkin? Saya Mas Alvan? Ya, jadi ini kita develop sekarang. Kalau kemarin kita bahas dua, jadi particular source inhomogeneous sama homogeneous. Nanti the rest of the course kita membahas yang inhomogeneous saja ya, yang YP-nya saja. Karena ada beberapa mekanisme, beberapa metode nanti untuk achieving YP-nya gimana caranya gitu ya. Dan itu coba kita lihat dari berbagai sisi ya. Itu Mas Noval. So far so good. Mungkin nggak tahu dari yang soal kemarin kayak misalnya soal yang kalian kerjakan ya, saya soalnya kalau kita punya ya dari homogeneous saja gitu ya, kemudian nanti kita develop yang inhomogeneousnya ya. Nah ini coba dilatih juga untuk ya dengan metodenya kita sudah bisa temukan ya bahwa ini nggak lain dan bukan, kita bisa develop sebagai, kita cuma ganti one ya. Nah ini menjadi d square gitu ya, kemudian tambah 2 dikalikan D gitu ya. Ada yang jadi Y itu adalah suatu diskriminannya itu ya. Tambah 5 dikalikan D ya. Itu sama dengan 0 ya. Supaya kita bisa masuk ke dalam equation bahwa sekarang ini bentuknya sudah menjadi seperti ini. Suatu persamaan diferensial order 2 dikalikan suatu um, fungsi eksponensial ya. Sehingga kita bisa develop ya walaupun sama dengan nol dulu ya, supaya kita bisa nanti ketemu rule-nya. Dan kalau kita masukin berarti yang nggak lain dan bukan ya. Dalam hal ini misalnya kalau untuk let's say saya mau supaya dia ini yang homogeneous sepertinya sudah di, let's say ininya kita mau ini misalnya eksponensinya bukan 0 tapi 6 pangkat 3T, sehingga bukan lagi homogeneous ya sistem yang kita biarkan, tapi sekarang sistem yang kita kasih input, kita mau lihat responsnya ya. Dan dalam hal ini kita bisa apa namanya kembalikan ya, ini dalam bentuk nggak bisa tulis, wait ini nggak bisa ditulis ini. Nah ini kita bisa masukin, sorry ini udah azan belum ya Mas Noval, di sana udah azan belum ya? Kalau di sini udah azan, Pak. Oh ya, kita break dulu ya. Sampai jam berapa Mas Noval? Sampai jam